Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 233020502027. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 1 perancangan arsitektur 1. Yang pertama yaitu terdapat TOR. Dalam rangka mempersiapkan perancangan kampus terpadu Universitas Palangkaraya, pihak tim perencana kampus menginformasikan ingin membangun fasilitas publik bagi penanda masuk ke kampus Universitas Palangkaraya. Maka dibuat rancangan sculpture sebagai bagian penting dari arsitektur kampus. Mahasiswa merancang pintu gerbang dan bagian elemen kota seperti taman sebagai pendukung keberadaan sculpture. Sculpture kota sebagai penunjang kawasan, fungsi, dan perlu diperhatikan aspek estetis dan keindahan bentuk, dan kerapian bangunan, struktur, dan bahan konseptual terhadap lingkungan. Rencana desain sculpture sebagai penanda kawasan kampus perlu memperhatikan aspek ruang kota, kelancaran sirkulasi, taman yang perlu diselesaikan dapat mewadahi ruang bagi penjalan kaki, pengguna sepeda, serta pengguna kendaraan bermotor. Sculpture merupakan bagian kawasan atau lingkungan sebagai penanda bagi masyarakat umum untuk mengenal ikon kampus dan sebagai bagian dari elemen pendukung keberadaan kampus. Selanjutnya yaitu tugas. Rencanakan sculpture sebagai salah satu penunjang infrastruktur yang didesain pada lingkungan jalan utama ke kampus Universitas Palangkaraya dengan memperhatikan bentuk bangunan yang kontekstual, memperhatikan dan mengakomodasi pengguna dan pelintas pada jalan kampus, serta fungsi-fungsi pendukung lainnya. Luasan lahan dibebaskan dengan dilengkapi taman dan street furniture. Selanjutnya ada studi literatur. Adapun definisi dari sculpture adalah sculpture yang dalam bahasa Indonesia berarti seni patung atau seni pahat, merupakan salah satu cabang seni rupa yang hasilnya bersifat 3 dimensi dan secara fisik disajikan dalam dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Biasanya sculpture dibuat dengan teknik memahat, teknik assembling atau merakit, teknik modeling, teknik casting, atau teknik cetak. Materialnya bisa berupa bahan yang lunak seperti tanah liat, lilin, dan sabun, dan dapat berupa bahan yang keras seperti batu, kayu, logam, maupun keramik. Adapun fungsi dari sculpture adalah sebagai berikut. Yang pertama itu religi. Sebagai sarana beribadah, di beberapa kepercayaan sculpture digunakan untuk mengkomunikasikan agama dan kepercayaan. Kedua itu monumen, sebagai media untuk memperingati atau mengenang peristiwa bersejarah atau jasa para pahlawan. Ketiga, seni, sebagai karya seni murni untuk estetika yang dapat dinikmati pesan dan bentuknya. Keempat, arsitektur, sebagai penunjang atau pelengkap konstruksi suatu bangunan sehingga lebih terpadu dan harmonis dengan desain arsitektur yang telah dirancang. Yang kelima, dekorasi, sebagai penghias atau memperindah suatu ruangan baik di dalam maupun di luar ruangan ataupun lingkungan sekitar. Adapun tujuan pembuatan sculpture adalah untuk menghasilkan karya seni yang dapat bertahan selama mungkin. Karenanya, sculpture biasa dibuat menggunakan bahan yang tahan lama. Di zaman dulu, sculpture dijadikan sebagai berhala, simbol Tuhan atau dewa yang disembah dalam suatu agama atau kepercayaan. Namun, seiring berjalannya waktu, bahkan hingga sekarang, sculpture sudah dijadikan sebagai karya seni. Di halaman selanjutnya yaitu studi preseden. Di sini tugu yang saya ambil adalah Tugu Tembaga Universitas Negeri Malang. Tugu Tembaga atau biasa disebut Tugu Teknik Membanggakan merupakan tugu yang diperuntukkan sebagai ikon dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Tujuan pembangunan tugu ini adalah sebagai simbol yang mencerminkan ketangguhan dan kemajuan Fakultas Teknik membangun institusi. Adapun materi dari Tugu Tembaga ini adalah kayu dan bagian bawah dari tugu ini adalah beton. Tugu Tembaga ini berlokasi di Jalan Semarang nomor 5, Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Selanjutnya tugu yang saya ambil adalah Tugu Jam Rektorat di Universitas Brawijaya. Tugu Jam Rektorat ini merupakan monumen tugu yang berada di bundaran Universitas Brawijaya, depan gedung Rektorat. Lokasi yang strategis karena dekat dengan gedung Rektorat, perpustakaan, dan beberapa fakultas di sekitarnya. Materi dari tugu ini adalah beton sebagai badannya. Bagian atasnya adalah besi tipis, dan di area tengah bundaran ini terdapat tugu dengan jam di setiap sisinya. Tugu jam ini berlokasi di Jalan Universitas Brawijaya, Ketawang Gede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Selanjutnya, tugu yang saya ambil adalah Tugu Taman Sains FMIPA Universitas Negeri Malang.
Tugu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam merupakan tugu yang terletak di Taman Sains FMIPA, Universitas Negeri Malang. Konsep tugu yang unik karena dilengkapi dengan taman dan site furniture, dan materi dari tugu FMIPA ini adalah keramik. Tugu FMIPA ini berlokasi di Jalan Cakrawala nomor 5, Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Di halaman selanjutnya itu data existing dan analisa tapak. Lokasi yang saya ambil yaitu di Jalan Hendrik Timang, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dari data lapangan, jika dilihat dari site, sebelah utara itu terdapat Gedung Pusat Perkembangan Iptek dan Inovasi Gambut Universitas Palangkaraya. Di arah timur itu Gedung FMIPA Universitas Palangkaraya, arah selatan jalan menuju jalan utama yaitu Jalan Yosudarso, dan barat itu lahan kosong. Adapun kelebihan dan kekurangan lokasi tapak, kelebihannya yaitu dekat dengan jalan lintas utama, lokasi masih sangat luas sehingga memungkinkan untuk pembuatan taman sebagai penunjang lokasi sculpture. Dan kekurangannya yaitu permukaan tanah yang rawa atau tergenang air akibat curah hujan yang cukup tinggi, dan masih terdapat banyak vegetasi berupa tanaman dan pohon-pohon liar sehingga perlu dilakukan pembersihan pada lokasi tapak. Selanjutnya, analisa matahari. Di kawasan sekitar site terdapat banyak vegetasi dan masih banyak lahan kosong sehingga sinar matahari yang diterima cukup tinggi. Selanjutnya, analisa sirkulasi dan aksesibilitas. Pada jalan sekitar kawasan site tidak terlalu padat dikarenakan jalan ini merupakan bagian paling ujung dari gedung kampus. Selanjutnya, analisa kebisingan. Sumber kebisingan terdapat pada Jalan Hendrik Timang dan sumber kebisingan tinggi terdapat pada Jalan Yosudarso karena jalan ini merupakan jalan lintas utama. Selanjutnya, analisa angin. Angin dapat berasal dari berbagai arah. Dari kawasan site, angin terbanyak dari arah utara. Selanjutnya, analisa curah hujan. Di Palangkaraya memiliki pola hujan untuk kategori curah hujan tinggi. Selanjutnya, analisa cuaca. Palangkaraya terletak pada 2 derajat lintang selatan dan tidak jauh dari garis khatulistiwa, sehingga pada musim hujan menerima curah hujan yang tinggi dan pada musim kemarau menerima sinar matahari yang cukup tinggi. Di halaman selanjutnya yaitu ide dan konsep desain. Di sini ada 3 alternatif bentuk, dan ide bentuk yang saya ambil yaitu yang ketiga, yang terinspirasi dari api dan mangkok. Adapun filosofi dari api dan mangkok adalah api memiliki makna kekuatan dan semangat. Api mengajarkan tentang tekad, kemampuan untuk menghadapi cobaan kehidupan. Api juga bisa dilihat sebagai simbol kreativitas untuk mencapai sesuatu. Adapun mangkok melambangkan wadah atau tempat. Mangkok juga bisa dimaknai sebagai penerimaan. Jika dikaitkan api dan mangkok dapat menjadi sebuah obor. Obor ini dimaknai sebagai kesatuan antara wadah untuk tekad, semangat, dan kreativitas. Di sini selanjutnya ada rencana denah. Bentuk denah yang saya ambil yaitu bentuk lingkaran, dilengkapi dengan beberapa vegetasi dan street furniture seperti bangku taman dan lampu taman. Dan halaman selanjutnya itu terdapat tampak 4 sisi. Ada tampak depan, tampak belakang, tampak samping kiri, dan tampak samping kanan. Di sini saya juga menggambar perspektif dengan tinggi sculpture 10 meter dan saya juga menggambar potongan. Baik, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih.